Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Kita bersyukur pada Tuhan yang setia dan memberikan hari yang baru bagi kita. Kita akan mengawali seluruh aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita sejenak disapa oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, tuntunan dan lindungan-Mu. Terima kasih atas hari yang baru dan nafas hidup yang Engkau beri. Sebelum kami memulai seluruh aktivitas hidup kami ingin disapa oleh firman Tuhan. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal yang ke-16 ayat 3 yang berbunyi demikian. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanakah segala rencanamu. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sejak manusia diciptakan oleh Tuhan, maka pada saat itu juga ada kehendak bebas di dalam dirinya. Kehendak bebas itu diberikan oleh Tuhan untuk memampukannya memilih jalan yang benar dan salah, mengarahkannya kepada pilihan dan keputusan yang baik, atau sebaliknya pilihan dan keputusan yang buruk. Namun, dalam peristiwa kejatuhan manusia ke dalam dosa, hal itu terjadi karena manusia ternyata memilih untuk mengikuti keinginan dan kehendaknya sendiri dan melanggar perintah dan kehendak Allah. Demikian juga dalam generasi manusia selanjutnya. Kehendak bebas manusia juga mendorongnya untuk memikirkan dan merencanakan segala sesuatu tanpa batas, bahkan mencoba melampaui batas-batas yang ada dalam keberadaannya sebagai manusia. Itu sebabnya dalam peristiwa Babel misalnya, Tuhan Allah berkata tentang kehendak bebas manusia itu demikian. Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dalam Kejadian 11 ayat 6. Namun, apa yang dirancang dan dikerjakan oleh manusia yang menganggap bahwa segala rancangannya akan dapat terwujud, ternyata menemukan kegagalan dan kehancuran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Amsal melalui teks ini berbicara dan mengungkapkan keyakinannya yang kuat bahwa segala sesuatu dalam pikiran, rancangan, dan perbuatan manusia hanya akan dapat terlaksana bila dikendalikan oleh Tuhan sendiri. Oleh karenanya, ketika manusia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri tanpa melibatkan Tuhan, maka sesungguhnya manusia telah terjebak pada kesombongan diri. Kesombongan manusia muncul dari kehendak bebas itu sendiri. Sementara itu, Tuhan sesungguhnya memberikan kepada manusia kebebasan. Apakah ia akan memilih taat atau sebaliknya mengandalkan diri sendiri dan segala rancangan yang telah ditetapkannya? Tentu dengan segala konsekuensinya. Penulis Amsal pada dasarnya ingin menegaskan kedaulatan Tuhan atas segala sesuatu. Dan hal ini dikontraskan dengan sikap manusia yang mengandalkan diri sendiri dan terjebak pada kesombongan. Saudara yang terkasih, kata serahkanlah perbuatanmu mengandung makna memindahkan atau menggulingkan ibarat sebuah beban yang kita pindahkan dari pundak kita ke pundak Tuhan yang lebih kuat. Pernyataan ini juga didasarkan pada kesadaran yang kuat bahwa manusia itu adalah makhluk yang fana dan terbatas dalam segala rancangannya. Pemazmur berkata, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan manusia
sesungguhnya semuanya sia-sia belaka, dalam Mazmur 94 ayat 11. Dan penulis Amsal bahkan dengan tegas mengatakan otoritas Tuhan dalam rancangannya. Dikatakan, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup dalam dunia yang berkembang begitu pesat seakan tanpa kendali. Dunia kita dengan kemajuan yang diciptakan oleh hasil pemikiran manusia bahkan tidak selalu dapat mengontrol akibat dari pemikiran-pemikiran yang dihasilkannya. Ada sesuatu yang dari sejak semula ketika manusia menyisihkan peran Allah dalam kehidupannya yang semakin tergerus, yakni kesadaran moral dan akal budi. Saudara terkasih, kita mungkin boleh bangga akan kemajuan teknologi dan pencapaian prestasi kita yang begitu kuat ditopang oleh kemajuan ilmu pengetahuan, termasuk oleh pengetahuan artifisial buatan manusia. Namun di luar Tuhan, maka kita akan semakin tergerus dalam nilai-nilai moral, prinsip ilahi yang seharusnya menjadi panduan atasnya. Rancangan manusia dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diciptakannya tentu menolong manusia untuk memudahkan segala sesuatu dalam pencapaiannya. Namun teknologi tidak pernah dapat dirancang sebagai sesuatu yang memiliki hati dan pertimbangan. Dampak kejahatan mungkin dapat dieliminir dengan bantuan teknologi, tetapi teknologi tidak dapat mendeteksi niat jahat manusia dan segala rancangan dari dalam hati dan pikirannya. Sama seperti yang dikatakan oleh Yesus, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dalam Matius 15 ayat 18 hingga 19. Saudara yang terkasih, hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan akan keterbatasan kita sebagai manusia, baik dalam pikiran dan perencanaan kita. Kita bahkan tidak pernah tahu akan apa yang akan terjadi besok dan lusa, karena kita tidak memiliki kendali atas kehidupan. Namun satu hal yang pasti dijanjikan oleh Tuhan terkait dengan rencana dan masa depan kita. Bila kita menyerahkan segala sesuatu dalam kendali dan tuntunannya. Rasul Yakobus menasihatkan kita dengan perkataan yang bijak. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Dalam Yakobus 4 ayat 13 hingga 15. Dan kita dikuatkan oleh perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas sapaan firman-Mu yang meneguhkan kami untuk selalu bersandar pada otoritas Tuhan, untuk selalu menyandarkan segala rancangan dan perbuatan kami kepada Tuhan, agar Tuhanlah yang menuntun kami. Di tengah-tengah berbagai ketidakpastian dan mungkin berbagai kesulitan dan tantangan kami hadapi, kami ingin bersandar kepada Tuhan yang menuntun, menyerahkan segala rancangan kami agar dapat terlaksana hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Berkati kami, teguhkan anak-anak-Mu yang mungkin mengalami pergumulan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketidakpastian, karena hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kepastian itu, dan agar seluruh perbuatan, sikap dan tindakan kami seturut dengan rancangan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus-Nya memberkati kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Setiap rumah tangga pasti melewati api ujian, tapi justru di dalam api itulah emas dimurnikan. Retret Pasutri HKBP Menteng 2026, emas yang dimurnikan. Tahun lalu, puluhan pasangan pulang dengan hati yang dipulihkan. Tahun ini giliran Anda berdua. 28-30 Agustus di Air Hotel Rancamaya Bogor. Membuat kita harus siap untuk menikmati bukan hanya yang baik saja, tapi juga yang buruk. Kita punya kok inner resource untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ada 400.000 perceraian di Indonesia. 400.000 itu 100.000-nya karena isu finansial. Bersama Pendeta Binsar Pakpahan, Pendeta Julianto Simanjuntak, Dr. Lavinia Suryadi, dan Felix Andro Ruby. 3 hari untuk memulihkan komunikasi, menguatkan komitmen, dan membangun kembali visi keluarga Anda berdua. Pasutri HKBP Menteng, Sampai jumpa di Retret Pasutri HKBP Menteng 2026. See you! Kuota terbatas, hanya 30 pasutri. Scan QR Code dan daftarkan diri Anda sekarang.